Oh, Mas Indra. Mas Wah, Safdin. ini ya. Sini sahabat saya yang lama, terutama sahabat inspirasi saya untuk membuat buku Reborn Get Your New Life ya. Siap. Iya, teman-teman, Mas Indra Dewanto ini termasuk sahabat yang sangat produktif ya, karena beliau ini selain sebagai seorang leadership and life coach, juga pernah belajar bersama-sama satu guru di Master Practitioner NLP itu bersama-sama dengan saya. NLP ya. Dan banyak sekali karya-karya buku-buku yang sudah beliau hasilkan. Di antaranya apa saja, Mas Indra? Boleh disampaikan apa saja? Ada ya, Mas Andi, ada 4 buku ya, Wake Up Call, kemudian yang dengan Mas Andi ya Reborn Get Your New Life, terus kemudian Ultimate Self Healing, terus Leader for Life. Yang keempat itu Leader for Life. Ini satu yang lagi dipercetakan itu Effective Coaching Skill. Lagi ini sedang cetak ya ini ya. Ya, karena penerbitannya juga kena pandemi, terus mereka juga agak terganggu ya, udah agak telat. Iya, luar biasa ya teman-teman. Dan teman-teman, kita malam hari ini akan menimba inspirasi dari Mas Indra Dewanto ini, terutama bagaimana sih supaya bisa berkreatif di tengah badai ini. Tentu semuanya mengalami saat-saat ini situasi yang kita tidak kehendaki akhirnya terjadi, sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti semula dan sebagainya. Itu semuanya kita atasi. Mas Indra, aktivitas saat-saat yang sekarang ini apa saja Mas yang dilakukan? Saat ini kalau minggu kemarin 2 kali ke Jakarta sih ya. 2 kali ke Jakarta setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan tidak ke Jakarta, terus kemudian ya masih mengajar online. Sebulan itu ada 8 atau 9 sesi online ya untuk ngajar ya. Terus coaching juga coaching online itu seminggu 3-4 kali masih jalan ya. Masih jalan. Kemudian yang lain ya masih nulis buku juga. Setelah satu yang ada di percetakan, terus lagi proses juga ini. Keren. Iya. Luar biasa ya, walaupun di tengah badai ini tapi aktivitasnya itu masih padat gitu ya. Iya. Karena kalau nggak padat malah berbahaya, Mas Andi. Kalau ada badai terus kemudian kita diam saja itu kan tenggelam nanti kita kan ya. Iya. Jadi mau nggak mau, kalaupun yang masih bisa dikerjakan hal yang kecil ya kita kerjakan. Kemudian kita bisa dapat yang besar lagi ya kita akan kerjakan juga. Karena kalau kita diam itu kan masuk ke naluri yang paling dasar ya. Cuma isinya takut, cemas, khawatir kayak gitu. Betul. Iya Mas. Oke Mas, sambil nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan, saya menyapa terlebih dahulu yang baru bergabung. Terima kasih Mas Anton. Ya, ini panut luar biasa. Ini di mana-mana itu selalu ketemu dengan dia itu ya. Nanti suatu saat nanti harus live bersama juga dengan saya itu. Oke. Mas Anton. Mas Indra, ada kebiasaan apa sih yang artinya ini kan masa badai, tentu ada banyak hal yang sudah hilang, mungkin yang dulu kita lakukan sekarang tidak kita lakukan. Menurut Mas Indra, apa yang ini kebiasaan yang mungkin ada yang tetap atau ada yang baru saat ini? Ya. Kalau yang tetap itu olahraga tiap pagi tetap sih ya. Itu mau kemarin sebelum pandemi atau kemudian ada pandemi itu juga tetap dilakukan ya. Itu memang sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Kemudian ya syukur itu kan bisa menunjang kesehatan, menunjang aktivitas. Kalau yang berubah drastis itu kan ketemu klien, ketemu customer menjadi online, nggak bisa ketemu, kemudian juga bisa tatap muka secara langsung seperti itu. Iya. Dan
kemarin saya di kantor itu 2 hari pakai masker tuh nggak enak banget Mas Andi. Saya membayangkan teman-teman yang di medis itu luar biasa ya. Itu cuma pakai masker aja. Betul, malas banget. Iya. Itu realitas yang terjadi ya. Kita pakai masker aja udah seperti nggak bisa bernafas itu ya Mas ya. Iya, nggak nyaman sama sekali ternyata. Iya. Tapi kalau Mas Indra, kalau melihat peristiwa pandemi ini menurut kacamata Mas Indra seperti apa sih? Dari kacamata Indra Dewanto ini. Iya, buat saya perubahan ya, dan itu perubahan yang besar, perubahan yang gede banget. Sehingga kalau kita nggak ngikutin perubahan itu ya kita yang kalah kan ya. Dan memang harusnya besar sekali. Kemudian mau nggak mau memang memaksa kita untuk berubah. Sehingga kalau dikaitkan dengan tema kita yang kreatif, saya pikir pandemi itu akan bikin banyak orang sangat kreatif Mas Andi. Jadi agak-agak keterlaluan juga kalau jadi nggak kreatif ya. Iya. Mau nggak mau orang akan menjadi sangat-sangat kreatif, kemudian biarpun tentu awalnya kreatifnya itu karena terpaksa ya. Tapi pada akhirnya kan mereka punya titik lenting sendiri ya. Oke, berarti saya harus bergerak, berarti saya harus berubah, saya harus melakukan sesuatu yang baru, saya harus munculkan kreativitas yang baru. Iya. Jadi daya dorongnya menjadi besar sekali sih kalau dengan adanya perubahan ini. Iya. Ini menarik Mas. Tadi Mas Indra mengatakan di tengah pandemi ini justru harus kreatif, dan tema kita ini kan kreatif di tengah badai gitu ya. Sebagian orang berpikir kalau menghadapi masalah badai itu pikiran kan ruwet, ada stuck di situ, nggak bisa buat apa-apa. Bisa nggak sih Mas, kalau menurut Mas Indra, kita itu kreatif dalam situasi yang seperti ini? Ya sejujurnya kalau awal-awal kemarin Maret saya juga stuck juga sih ya. Jadi saya hitung-hitung mungkin 7 sampai 10 harian mungkin ya. Kemudian karena triggernya kemudian klien kan bilang, Pak training ini hold, Pak kemudian coaching yang ini berhenti dulu. Kita tunggu sampai bulan Juli, kita tunggu sampai bulan Agustus. Itu kan tiba-tiba terus berhenti semua ya. Loh, ini ngapain nih? Ada apa ini? Jadi memang awalnya juga seperti itu. Ya hanya kemudian mau nggak mau kan itu tadi yang saya katakan, kalau kita tidak bergerak kan kita makan lebih terpelanting lagi ya. Jadi saya suka mengibaratkan ini Mas Andi, kalau kita karena Mas Andi senang sekali dengan ini ya, dengan ilustrasi atau metafora badai ini ya. Ini kan kayak kita naik kapal, kemudian ada badai. Nah pilihannya tentu saja kalau ada badai terus kapalnya mau tenggelam ya, satu kita bisa cari skocinya ya. Kalau skocinya nggak ada ya kita akan cari pelampungnya. Kalau pelampungnya nggak ada ya kita mungkin akan ke tiang kapalnya kan ya. Kalau tiang kapalnya sudah dipakai sama orang lain ya mau nggak mau mungkin kita perabotan yang ada di situ kita gunakan untuk menyelamatkan diri. Perabotannya udah nggak ada, mungkin kasur atau tempat tidurnya dan semacamnya lah kita akan mencari daya upaya di situ. Ini yang membuat saya berani mengatakan ya perubahan ini akan membuat orang untuk mencari cara-cara baru, kemudian teknik-teknik baru, kemudian juga keterampilan baru. Iya. Nah itu seperti apa Mas Indra? Artinya kita berusaha untuk kreatif itu tepatnya itu seperti apa sih? Dalam arti tertentu yang dinamakan harus kreatif itu seperti apa Pak? Iya. Pola pikir pastinya ya. Kalau Mas Andi dengan saya sama-sama belajar untuk mengelola pola pikir kita yang berubah lebih duluan kan ini kan ya. Jadi benar-benar memprogram pikiran itu memang menjadi kena sekali. Saya terus terang kemarin itu di bulan Maret buka lagi ilmu neurolinguistic programming kita Mas Andi, dan mau praktekkan ya. Benar-benar praktek saatnya ini. Untuk praktek semua ilmu yang sudah dimiliki, biasanya kita mungkin tidak terlalu peduli, ya mungkin sudah paham, tapi kemudian benar-benar mempraktekkan semuanya, program sendiri semua ini sesuatu yang baru. Saya perlu program bahwa ini sudah berubah, kemudian udah nggak sama lagi dengan yang lain. Awalnya dari sini kan ya, dari sini, kemudian nanti baru masuk ke emosinya, kemudian baru masuk ke keterampilannya. Karena kalau tidak nyantol di sini bahwa ini saatnya berubah, rasanya nanti geraknya kemudian juga teknik-tekniknya yang lain juga akan menjadi terhenti di situ. Jadi penting banget memahami bahwa ya udah kita memang perlu memprogram ulang segala yang ada di pikiran kita. Kalau yang dulu yang dianggap
misalnya begini ya, misalnya coaching itu harus ketemu tatap muka, Pak kalau online nggak bisa Pak, kita nggak bisa secara online seperti itu karena nggak akrab, nggak bisa sambil ngopi-ngopi. Kalau sekarang mau nggak mau kan kita kan online Mas Andi. Iya. Karena mau ngopi-ngopi di mana? Iya. Ngopi online. Minggu depan mungkin buka ngopi online. Minggu depan mungkin buka ya. Tapi orang dugaan saya juga masih takut sih ya. Klien juga masih takut. Iya. Tetap aja kemudian online itu tetap dijalankan. Jadi mindset pola pikir itu memang menjadi penting sekali, dan kalau ditanyakan apakah itu mudah, ya memang secara jujur enggak sih. Tapi mau nggak mau itu kemudian awalnya memang memaksa kita, ya udah kita ubah dulu, ini adalah saatnya berubah, karena kalau saya nggak berubah ya sayanya kemudian yang akan punah gitu ya. Jadi perlu ada dorongan yang sangat kuat di situ. Betul. Saya sepakat Mas, bahwa untuk menjadi kreatif awal mula itu adalah membongkar ini dulu gitu ya. Jadi mindsetnya, pola pikir, untuk melihat realitas bahwa sekarang ini ya situasinya udah nggak bisa seperti dulu gitu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk seterusnya gitu ya. Membongkar pola pikir, memiliki sebuah pola pikir baru gitu ya. Nah setelah itu, misalkan ketika saya mengatakan ya udah saya mau mencoba nih, saya harus melihat bahwa dunia saya sudah berubah. Nah, terus apa yang saya harus lakukan selanjutnya, Mas? Sebelum itu, terus terang yang kemarin sangat membantu saya itu, mungkin Mas Andi juga tahu ya tekniknya. Kemarin saya buka-buka lagi di Maret itu ya, Kubler-Ross itu ya, itu kan bukunya tentang bagaimana menghadapi kedukaan ya. Awalnya bukunya bagaimana menghadapi kematian, kan ada 5 teknik itu ya, 5 langkah itu. Nah itu saya pakai sih. Saya coba adopsi ke bagaimana menghadapi perubahan. Kalau kemudian saya modifikasi sedikit ya, memang awalnya kita itu kan menyangkal ya, enggak kok ini cuma sebentar. Tahapan pertama kan kita itu menyangkal, ini paling nanti sebulan lagi normal lagi, 3 bulan lagi normal lagi, menyangkal seperti itu kan, kita nggak sadar dengan situasi yang sudah berubah. Kemudian masuk tahapan yang kedua kan kita menjadi marah ya, marah itu termasuk teman-temannya marah itu ya, kecewa, sedih, khawatir, itu kan ada di situ ya. Marah karena ini kok situasinya berubah, saya nggak bisa lagi ketemu dengan klien, saya nggak bisa lagi bergerak, saya nggak bisa lagi presentasi di depan customer seperti itu. Jadi ada menyangkal, kemudian marah, kemudian mulai menawar kan ya, kita menawar, bisa nggak sih kita melakukan ini, bisa nggak sih kita melakukan itu. Pada saat pilihan-pilihannya menjadi tertutup semua kan, mau nggak mau kita menerima ya Mas Andi ya. Menerima. Jadi ada menyangkal, kemudian marah, kemudian menawar, kemudian menerima. Nah ini yang kelima, saya modifikasi sedikit, kita mau nggak mau mengambil tindakan, mengambil action. Karena kalau menerima kemudian kita diam saja ya, kita nggak akan kemana-mana juga sih sebenarnya. Jadi tahapan-tahapan itu yang memang mungkin setiap orang melalui dengan cara yang berbeda ya, dengan versi yang sedikit beda satu sama lain, tetapi kan memang itu perlu dilewati ya. Sehingga kalau orang mengatakan badai ini membuat kita itu kecewa, klien kan banyak ya Mas Andi ya, yang di luar sana kan ada orang-orang yang jauh lebih susah, jauh lebih menderita seperti itu ya, karena PHK, bisnisnya, kemudian hutangnya dan lain sebagainya banyak sekali. Kalau mereka melewati tahapan seperti itu kan, kita menjadi lebih gampang memahami. Memang seperti itu, hanya di titik tertentu kan mereka perlu mengambil tindakan untuk bisa lompat ke situasi yang baru. Itu Mas Andi. Iya Mas. Nah seringkali kan kalau kita ngelihat itu justru tantangannya itu kan pertama memang berusaha untuk melihat itu, menerima itu kan menjadi tantangan tersendiri Mas. Ya kan, karena itu menerima itu tidak semudah orang ya udah deh terima ya. Bagaimana mungkin bisa menerima misalnya penghasilan juga sudah artinya ya berkurang, dulu yang saya bisa lakukan sekarang tidak bisa saya lakukan gitu ya, kayak misalkan saya dulu ada tour dan sebagainya, sekarang harus tutup dan sebagainya. Nah sebelum nanti masuk ke aksi Mas, gimana sih Mas rasanya, apa itu menurut Mas Indra itu berusaha menerima ini proses yang seperti apa sih yang harus dilakukan Mas? Nah yang seru kan pada saat situasi di luar sana kita nggak bisa atur, nggak bisa kendalikan, kita mau menerima nggak menerima kan pada akhirnya menerima Mas An. Karena kita nggak bisa kendalikan situasinya. Karena kita nggak bisa kendalikan situasinya, maka pilihan yang bisa
bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan diri kita. Dan kalau kita belajar, sama-sama belajar tentang bagaimana mengelola pikiran kan itu yang memang bisa jadi kontrol kita sepenuhnya kan. Pikiran kita, kemudian perasaan kita, baru nanti kemudian ke perilaku kita. Karena kalau yang di luaran sana kan kita nggak bisa kendalikan, apalagi pandemi. Itu jangankan kita, pemerintah seluruh dunia aja bingung kan ya. Apalagi kita kan. Sehingga di tahapan seperti ini ya kita mau menerima itu terjadi, kita nggak mau menerima juga itu terjadi. Maka kemudian kan saya tertarik dengan tadi ya, siklusnya siapa itu, Kubler-Ross atau siapa itu yang tahapan menerima kesedihan itu, ya mungkin saya adopsi ke sini. Oke, mau nggak mau memang tahapannya saya itu awalnya menyangkal, kemudian saya marah, kemudian saya mencoba menawar, akhirnya ya saya menerima sebelum saya bisa mengambil tindakan yang baru sih. Jadi ada di situ. Dan semua orang berproses sendiri ya Mas Andi, maksudnya punya variasi proses yang berbeda satu sama lain. Tetapi tahapan itu perlu dilewati banyak orang. Gampang atau enggak ya, saya perlu jujur mengatakan ya memang nggak gampang ya. Memang nggak gampang. Tetapi adanya kesadaran bahwa kita bisa melewati hal yang seperti itu sudah cukup membantu. Sangat membantu kita. Oke Mas, ya memang kalau melihat ini justru kebagian yang paling dasar itu ya untuk menerima, karena kalau nggak bisa melewati proses ini ya kita nggak bisa keluar dari situasi marah yang tadi yang di awal itu kan ya. Marah, jengkel, kecewa itu nggak bisa. Ada proses yang mungkin bisa di-sharingkan nggak Mas ketika kita itu harus menerima ini supaya orang akhirnya bisa keluar. Saya mungkin Mas Adi juga sering ya, kalau kita itu dengan klien kemudian dengan customer kan suka sekali dengan pertanyaan ini ya, apa hal terbaik, setidaknya saya pribadi sangat suka dengan kata-kata itu ya, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan dalam situasi ini. Itu saya kena banget tuh di saat-saat pandemi ini, karena apa hal terbaik, karena kayaknya kan situasinya kan memang nggak baik, tapi apa hal terbaik yang bisa saya lakukan di dalam situasi seperti ini, kemudian kita memancing diri sendiri, apa hal terhebat yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti ini. Itu kan kayaknya nggak masuk akal banget, tetapi itu kan membantu kita ya, apa sih the best yang bisa saya lakukan, kemudian hal hebat apa yang bisa saya lakukan, meskipun hal hebat itu pada akhirnya ya yang menerima itu sudah menjadi hal yang hebat sebenarnya ya. Belum masuk ke strategi yang aneh-aneh. Hal hebat yang saya lakukan ya saya menerima bahwa ini berubah. Saya menerima itu udah hal yang hebat buat saya loh ya. Menerima itu udah hal yang hebat banget. Apa sih hal terbaik yang bisa saya lakukan? Ya oke, saya menerima ya. Saya menerima, bahkan kemudian di sana sini aktivitas kemudian menjadi berbeda, aktivitas kemudian menjadi berubah ya saya menerima itu. Itu menjadi hal terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi pertanyaannya, alat bantunya kan itu ya, alat bantu. Apa sih hal terbaik yang bisa saya lakukan? Apa sih hal-hal terhebat yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti ini? Meskipun banyak orang di luar sana, ya itu kan simple. Tapi simple menerima dalam situasi seperti ini, setidaknya buat saya kan menjadi sangat membantu. Jadi daripada terpuruk ya, mungkin saya bisa menerima. Ini keren sekali ini Mas. Saya tidak terpikir dengan sebuah pertanyaan tadi untuk berusaha menerima dengan mengatakan hal apa yang terhebat atau yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan banyak orang kan selalu melihat kondisi yang seperti ini ya, ini nggak ada hebatnya kondisi seperti ini kan? Nggak ada hebatnya, sama sekali nggak ada hebatnya. Nggak ada mencari hal yang terbaik ya dalam situasi seperti ini ya, nggak ada mana yang terbaik gitu ya. Tapi justru ketika melihat apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, artinya the best yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini justru sangat inspiratif sekali ini. Ya, Mas. Nah, saya ingat itu dosen saya Mas Andi dulu waktu kuliah itu di hari pertama kan dia senang bertanya kan ya, kamu mau lulus kapan gitu. Kalau kita menjawabnya saya 4 tahun lulus, berarti kamu lulusnya 5 tahun kan gitu kan ya. Kalau kita mengatakan saya mau lulus 5 tahun, dia langsung ngomong, oh berarti kamu lulusnya 6 tahun begitu ya. Terus kalau kita ngomong, saya nggak tahu Pak saya lulusnya kapan, oh berarti kamu bakalan 10 tahun nggak lulus seperti itu ya. Dia kan mengajarkan sedapat mungkin kita mengejar target yang terbaik yang kita miliki.
Dia sih mengatakan, beliau mengatakan kalau kamu mengatakan kamu 4 tahun lulus, ya paling meleset kamu 5 tahun lah lulusnya. Kalau kamu katakan kamu itu 5 tahun lulus, ya kamu 6 tahun lah lulusnya. Itu sebenarnya kan sama, tekniknya sama. Pertanyaan, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan, apa hal yang terhebat yang bisa saya lakukan, itu kan pancingan buat kita sampai ke yang paling atas. Meskipun mungkin kita nggak akan sampai ke yang paling atas, tapi itu men-trigger kita, memancing kita buat naik ke level yang lebih tinggi. Oke Mas, jadi itu menjadi cara bagi kita ya awal untuk betul-betul akhirnya berani untuk menerima gitu ya, dan nah sekarang ini setelah kita menerima itu kan akhirnya yang muncul kan lalu ke aksi gitu ya Mas ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Maka tema hari ini kan yang kita mau bagi bersama-sama kan bagaimana kita bisa kreatif nih untuk memunculkan kreativitas, untuk memunculkan daya dalam arti tertentu ya. Tadi saya menerima, kemudian melihat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ada nggak Mas tips-tips atau hal inspiratif untuk rekan-rekan kita bagaimana supaya bisa memunculkan daya kreasi ini? Kalau mindsetnya sudah dapat, kemudian juga skillnya sudah dapat. Ini pengalaman Mas ya, pengalaman dari yang kemarin itu. Tools tentang kreativitas itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Mau model lateral thinking, kemudian mau model Disney strategis, atau mau model yang lainnya juga banyak sekali. Hanya yang lebih simple saya pakai yang itu Mas Andi, yang Scamper itu ya. Scamper itu SCAMPER itu, kalau itu kan juga menjadi alat bantu juga ya. S-nya itu kan substitute, jadi memang gantikan atau ubah. Jadi kemudian saya mikir-mikir apa sih yang perlu saya ubah? Oh ternyata tujuan kerjaan juga perlu saya ubah. Kalau dulu tujuan pekerjaan bisnis itu mendapatkan profit ya, dalam keadaan seperti ini ya saya ubah. Mungkin tujuannya adalah apa? Saya menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, itu dulu. Tujuannya menjadi saya itu eksis di online. Biar seperti Mas Andi lah, 17 kali jadi moderator ya Mas ya. Enggak lah. Saya baru 8 atau 9 kali itu, 2 kali moderator ya. Tapi kan itu tujuannya kita ubah kan ya, karena kalau dalam situasi ini kita maksain profit, apalagi dengan jumlah angka tertentu yang menjadi nggak realistis juga ya. Maka kemudian memang ya saya ubah. Ini berarti saya perlu edukasi, kemudian juga ke klien-klien kan juga kita perlu. Ya, mereka kan bingung kan ya. Emang bisa Pak coaching online itu? Emang bisa Pak trainingnya online? Nah, mereka juga bingung ya. Nah, kita kemudian tujuannya diubah, oh berarti ini perlu edukasi customer, kita perlu edukasi market. Kemudian nanti sampai bulan Juli, Agustus kita mungkin masih di tahapan itu sih. Ambil sedikit demi sedikit kita juga mengenalkan diri. Jadi ada sesuatu yang memang kita ubah. Dan kalau kita ngomongin ubah sebenarnya menjadi banyak banget ya. Metode juga perlu kita ubah ya. Dari yang tatap muka kemudian menjadi yang online itu kan kita perubahan banyak banget itu yang bisa kita ubah. Itu yang pertama Mas, substitute itu mengubah ya, substitusi. Kemudian kita melakukan perubahan. Kemudian saya juga mencatat ini Mas, karena ini penting sekali buat mahal nih Mas ilmunya nih. Mahal sekali. Iya. Teman-teman yang hadir di sini boleh juga untuk ya mencatat apa yang dikatakan oleh Mas Indra ini luar biasa ini. Ya, lanjut Mas. Kemudian yang kedua kan C ya. C itu kan apa? Combine ya, atau kombinasi, atau kombinasikan hal-hal yang bisa kita kombinasikan. Kalau dulu itu ketemunya kayak misalnya minggu lalu kan memang kantor juga masih ada building itu kan juga masih diminta untuk pembatasan 50% ya. Ya kemudian kita kombinasikan, ada yang ketemu tapi cuma sebentar, kemudian juga lebih banyak yang online koordinasinya. Dan itu kan memang membuat segala sesuatunya juga ya kayak tadi Mas, masih menyangkut yang pertama, menjadi banyak perubahan ya. Kalau di kantor itu kan kita bisa saling ngecek kerjaan satu sama lain karena mereka ada di ruang yang sama atau kemudian ada di building yang sama ya. Begitu online itu kan berarti koordinasinya perlu lebih ketat ya. Jadi ya seperti yang mungkin Mas Andi alami lah. Online itu kan juga ada jamnya ya Mas ya. Kalau betul. Jamnya kemudian kita meleset ya udah nabrak online berikutnya kan, begitu kan? Iya, betul Mas. Iya. Kita kombinasikan yang itu sih, kita melakukan kombinasi itu. Kemudian yang ketiga itu A itu kita bisa add ya, tambahkan
tambahkan sesuatu yang baru ya, tambahkan sesuatu yang baru, kemudian juga kita juga bisa adopt sesuatu yang baru dari tempat lain. Maka di kayak inilah, kemudian kan kita belajar dari yang lain ya. Itu kalau teman-teman lain itu ngajarnya kayak gimana sih? Kalau mereka jagoan banget online-nya. Kemudian kita kan belajar kan ya. Apa yang bisa, misalnya dari Mas Andi lah, apa yang bisa saya ambil dari Mas Andi kemudian ke saya. Saya belajar dari Mas Andi, kemudian apa yang bisa saya pelajari dari trainer yang lain kok dia bisa sangat hebat dalam dunia online ya, misalnya kayak gitu ya. Kita kan mengadop juga ya, mengadopsi seperti itu, dan rasanya di dunia pekerjaan kita perlu cepat kalau memang kita punya pengalaman yang terbatas ya kita memang perlu adopsi dari yang lain, kita tambahkan ilmu kita dari yang lain. Itu yang ke berapa tadi? Scamper, SCA. Itu kemudian M-nya itu modifikasi ya. Modifikasi itu bisa kecilkan, kemudian besarkan, kemudian atau panjangkan, pendekkan, itu ada di modifikasi. Ya terus terang kalau di kantor kemudian kan ada efisiensi ya. Mana sih proses-proses bisnis itu yang kemudian membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, membuang-buang tenaga, ya kemudian kita kurangi. Kemudian mana hal-hal yang ternyata memboroskan aktivitas kita, kemudian malah buang-buang duit, kemudian kita kurangi. Kita melakukan modifikasinya di situ. Itu M ya, jadi SCAM, P-nya itu apa itu? P-nya itu put others into use ya, jadi gunakan yang lain untuk pekerjaan yang lain ya, put to other use, jadi gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi misalnya dulu itu punya tim itu hanya misalnya tim yang bertugas untuk di akuntansi saja atau kemudian keuangan aja, ya mau nggak mau mungkin sekarang juga diminta untuk berjualan lewat medsosnya dia, support tim marketingnya juga, diberdayakan gitu. Tapi kalau enggak ya ini kapal kita bersama, maka kita perlu saling support satu sama lain, kemudian kita perlu saling dukung satu sama lain. Loh Pak, saya nggak bisa marketing Pak. Ya memang ini udah nggak ada pertanyaan bisa nggak bisa. Kalau kamu nggak melakukan, temanmu ya nggak bisa. Diberdayakan untuk hal yang lain itu kan ya. Kemudian juga yang SCAMP itu E-nya itu eliminate ya, kurangi, kemudian buang hal yang memang tidak bisa mendukung kita, kemudian tidak bisa mendukung proses bisnis kita melakukan pengurangan di situ. Kemudian R-nya itu rearrange atau diatur kembali. Nah, kalau di sini dikurangi kan berarti ada yang perlu diatur ya. Bisa tentang tim, kemudian bisa tentang, misalnya saya ini tentang materi dari 2 hari yang 8 jam kemudian menjadi 2 jam, itu kan kemudian perlu diatur sedemikian rupa ya Mas Andi ya. Saya seru sekali itu di dekat rumah itu ada ini ngomongin merek, tapi saya belajar banyak sih, Pizza Hut Mas Andi ya. Ternyata udah viral kita di pagi terbuka Pizza Hut itu nggak sampai radius, karena kemudian kita muter ya, jalan di rumah itu kan muter, kemudian itu ada Pizza Hut, dia bikin kayak but-but kecil, but-but kecil di pinggir jalan, di perempatan jalan, dan kemudian dia jual paketan yang lebih kecil-kecil itu. Itu karena orang kan, dugaan saya karena tidak ada yang mau pergi ke restonya, kemudian dia jemput bola. Dia berada di pinggir-pinggir jalan itu, benar-benar kayak pedagang kaki lima itu. Tapi buat saya itu kan keren. Itu kan perusahaan gede itu. Perusahaan gede ada segitunya. Jadi kemudian yang awalnya jualannya itu di tempat yang AC, tempat yang dingin, dan dia suruh keluar kan, di drop di tempat-tempat tertentu, kemudian di pertigaan jalan, di perempatan jalan, jual yang kecil-kecil, paketannya diperkecil. Jadi ya dimodifikasi, paketannya diperkecil, kemudian diubah cara kerjanya. Cara kerjanya itu nggak cuma nungguin customer, kemudian diatur kembali, dia malah yang mendatangi customer-customernya. Dan buat saya seru itu, kalau yang perusahaan gede aja seperti itu, masa kita enggak ya? Masa kita terus diem aja kan, rasanya enggak ya? Jadi dia ubah, kemudian yang biasanya cuma melayani customer kemudian malah ditempatkan di pinggir-pinggir jalan. Itu buat saya oke juga ini ya. Saya nggak mengendorse sih, tapi cuma belajar ya. Kita kan belajar itu ya. Apa yang dilakukan orang lain, kemudian bisa nggak sih kita juga seperti itu?
betul, mau betul, untuk betul. jualan. Ya, Sama kayak Mas Andi inilah. IG live-nya itu kan perubahan ya Mas ya. Oh, iya nih. Berubah nih. Dan selalu itu berangkat dari inspirasi yang artinya yang dilakukan oleh orang lain, kan ya. Iya. Artinya ada melihat orang lain melakukan apa, masa sih saya kok diem saja? Media saya kok hanya ini aja sih. Jadi orang melihat tidak hanya sekedar melihat ke dalam, meratapi atau apa, tapi justru melihat apa sih yang dilakukan oleh orang lain. Nah, semakin melihat orang, semakin banyak melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, ini kan lalu menjadi daya semangat untuk kemudian menemukan sesuatu yang baru itu ya Mas. Betul itu. Ya, kayak itu juga Starbucks itu kan juga itu deket rumah saya itu sekarang ada mobil van-nya. Mobil van-nya yang kemudian dia melayani cuma satu orang. Kalau dulu kan ada bercandaan ini ya, Starling gitu ya, Starbucks keliling yang di sekitar yang jualan kopi-kopi gitu. Tapi ini enggak, ini mobil bener-bener itu ya. Iya. Dia ternyata dia mengubah juga, dia berubah juga karena nggak ada orang yang datang ke kafenya mau nongkrong ya udah dia datengin, kemudian sistemnya diganti cuma take away seperti itu. Dia datengin sampai ke masuk ke pemukiman seperti itu. Ini perubahan. Ya kalau yang besar aja melakukan yang seperti itu, masa kita enggak sih? Masa kita diam aja? Ya. Oke. Tadi sudah semuanya berarti itu Mas ya, cara-cara untuk langkah-langkah kreatif tadi. Iya, scamper itu ya. Scamper ya, substitute, kemudian kombinasi, kemudian add, A-nya bisa add atau adopt, mengadopsi yang lain, kemudian juga modify ya, bisa memperbesar, memperkecil seperti itu ya. Kayak bisa yang awalnya besar kemudian diperkecil, materi saya yang 8 jam kemudian jadi 2 jam diperkecil, kemudian juga put others into use, jadi diberdayakan untuk hal yang lain ya. Akuntansi juga dari marketing, kemudian bagian produksi juga suruh jualan ya gitu-gitu. Kemudian eliminate, dibuang-buang, ya memang dibuang-buangin hal-hal yang nggak penting. Work from home ini kan menyadarkan kita Mas Andi kalau kita nggak butuh banyak baju kan sebenarnya ya. Nah, ya benar ya Mas Andi ya. Betul. Itu kita pakai baju ini karena udah lama di lemari ini. Saya setuju. Kemarin juga saya pakai baju ini. Dan saat baju ini juga kan? Pakai baju ini itu ya. Iya. Jadi rupanya kayak batik, kemudian yang lain-lain sudah tidak terpakai lagi Mas. Sudah tidak terpakai lagi kan? Iya. Sepanjang hari itu pakai. Sekarang yang paling banyak dipakai itu justru kaos, bahkan sampai yang lubang-lubang dan sebagainya itu ya. Iya. Meskipun dugaan saya lama-lama orang punya etika tertentu lah. Iya. Saya nggak ngerti sih, mungkin nanti mulai ada ya kalau webinar itu bajunya harus seperti apa. Ini kan karena masih baru ya, baru kan belum ada aturannya. Mungkin lama-lama ada sih. Minimal pakai apa, kalau meeting kantoran pakai apa, mungkin lama-lama juga ada seperti itu. Iya. Standar narasumber IG live gitu. Saya nggak tahu, mungkin lama-lama ada juga. Iya. Nah, Mas, beberapa dalam arti tertentu klien saya itu kan juga ada yang banyak yang berkarya di bidang pendidikan dan sebagainya, kan. Nah, kadang-kadang kan mereka juga dalam arti tertentu ya mengalami dalam arti stuck ya. Apa sih yang harus dilakukan dalam kondisi yang seperti ini? Terutama kan artinya sisi kreativitas selalu menjadi dalam arti tertentu yang hilang dan sebagainya. Ada nggak Mas itu artinya untuk para rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang bekerja di dunia pendidikan nih, apa yang mereka harus lakukan Mas supaya bisa tetap berkreatif gitu? Ya konteksnya kan memang berbeda-beda satu sama lain ya Mas Andi ya. Situasi-situasinya. Hanya kalau kita nggak bisa melakukan yang besar sekaligus ya mau nggak mau kita melakukan hal yang kecil-kecil dulu sih ya. Yang kecil-kecil apa sih yang bisa dilakukan? Kayak tadi ya. Yang saya kan nggak mungkin kemudian mencari profit seperti yang kemudian awal tahun kita canangkan. Ya udah kita mundur, dan itu mundurnya banyak gitu. Kemudian juga malah mengubahkan. Ya ini saatnya
saya belajar di bisnis online, kemudian saya juga mengedukasi customer berada di online training, kan seperti itu. Ya. Jadi goalnya kemudian saya ubah seperti itu. Ya itu kan memang perlu ada ini ya, perlu ada ya itu tadi, kita bisa menerima hal seperti itu. Ya. Kalau itu terkait dengan diri kita bisa menerima seperti itu. Memang yang tidak mudah, seperti halnya beberapa klien kan, kalau kemudian urusannya dengan ini ya, timbang menimbang, Pak berarti saya harus ngurangin pegawai dong, berarti saya harus mengurangi gaji dan lain sebagainya. Itu memang nggak mudah sih ya. Itu kan udah lebih kompleks dan segala macam. Atau guru-guru di sekolah kemudian yang mengatakan, Pak itu kan kita nggak ada jaringan internet, terus online-nya seperti apa? Itu memang tough banget nih, situasi-situasi seperti itu memang selalu nggak gampang. Sehingga tetapi di titik manapun kita kan selalu punya the best kita itu ada di mana sih? The best kita ada di mana, yang terbaik yang bisa kita lakukan apa? Biarpun yang terbaik yang kita lakukan di masa-masa sekarang itu mungkin kalau situasinya normal itu biasa banget sebenarnya. Tapi kan kita perlu itu ya, perlu hal-hal seperti itu. Oke. Nah, beberapa teman kemudian yang sudah misalnya gini, ada kasus PHK dan segala macam, klien-klien saya itu kan juga memang nggak gampang juga ya. Itu kan memang mau nggak mau kemudian istilahnya bongkar tabungan atau kemudian makan tabungan dan segala macam ya. Kalau mau nggak mau itu harus dilakukan ya, memang harus dilakukan. Gampang nggak, sama sekali nggak gampang emang. Tapi mereka kan tetap perlu ini ya, perlu kreatif. Itu kan sebenarnya itu tadi menurut saya sih Mas Andi, kita do the best dengan apa yang kita bisa, kemudian kita do the best dengan hal-hal yang kita miliki saat ini ada di situ. Kalau kemudian tekniknya apa, itu bisa kemudian banyak sekali. Ya melihatnya kan itu ya. Itu kalau perusahaan-perusahaan besar, outlet raksasa aja mereka seperti itu, artinya mereka kan juga susah. Mereka diam aja, nggak ada yang mau datang, bukan karena apa-apa. Pengunjung juga takut datang ke restonya, pengunjung juga takut untuk kumpul-kumpul. Kemudian mereka yang mendatangin. Mendatangin si customer-customernya. Dan itu dugaan saya juga itu membuat karyawannya juga bingung kan ya. Mas Andi bayangan aja kalau biasanya nunggu customer di resto yang enak, nyaman, AC, kemudian dia berada di pinggir lampu lalu lintas, rasanya kayak gimana Pak? Betul. Itu nggak gampang juga sih sebenarnya. Tapi kan mereka melakukan itu. Melakukan itu karena kalau mereka nggak melakukan itu, ya produknya nggak ada yang bisa kejual. Mau ngapain ya? Mereka nggak ada pilihan juga seperti itu. Itu sih Mas. Jadi di titik manapun kita mencari apa sih hal terbaik yang bisa saya lakukan. Hal-hal terhebat yang bisa saya lakukan dimanapun saya berada saat ini. Artinya kan prinsip-prinsip yang seperti itu juga hal yang sama juga bisa dilakukan di dunia pendidikan juga ya kan Mas ya. Jadi berusaha untuk mencari hal apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam pengajaran misalnya. Mulai untuk online, kemudian berusaha untuk berkolaborasi, mungkin melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, belajar, yang lain. Berusaha untuk artinya ya mereka juga harus siap untuk belajar dan melihat sesuatu yang baru di depannya yang selama ini tidak terjadi kan, seperti itu ya. Oke. Nah, Mas Indra, pernah nggak Mas Indra mengalami dalam arti tertentu ketika berkreasi, ingin melakukan sesuatu tetapi terjadi stuck? Artinya udah buntu nih. Nah, terus apa yang dilakukan Mas ketika kita betul-betul memang sudah buntu nih, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maunya sih ya maju, maunya sih ya berkreasi, tetapi udah stuck nih pikiran, udah nggak bisa buat apa-apa nih. Apa yang harus dilakukan Mas? Ini cerita aja Mas ya. Jadi kita itu pada saat pandemi itu kan melakukan, ini kan sesuatu yang baru ya, ada sesuatu yang baru, kemudian itu sudah lama sekali tidak pernah saya lakukan, itu kan membuat checklist harian ya, apa yang saya lakukan. Itu kan dulu itu kita nggak butuh seperti itu, karena kan pekerjaan itu bisa beres, bisa rapi dan segala macam, tapi kan ini kemudian berubah kan ya. Hari ini apa yang saya lakukan ya, atau gini lah, hari ini online apa yang mau saya ikuti, anggaplah seperti itu. Itu kan ternyata juga perlu diorganize ya. Jadi keteraturan seperti itu membuat proses kreatif itu lebih gampang dilakukan. Kayak gini Mas Andi, saya itu nulis buku itu jam 10 malam sampai jam 12 malam, itu saya. Dan jam 4 pagi sampai jam 6 pagi itu kira-kira seperti itu. Golden time saya ada di situ. Jadi saya itu mau kreatif, saya akan nulis jam itu.
kemudian saya merasa diri saya nggak kreatif, saya juga akan nulis jam itu. Saya malas, saya akan nulis di jam itu, kemudian saya tidak malas juga, saya akan nulisnya di jam itu. Jadi adanya keteraturan itu kan membuat ide itu mau nggak mau kan dipaksa kan ya. Kalau udah di laptop, kemudian jam seperti itu ya mau nggak mau kemudian saya akan menulis, saya akan membuat tulisan. Apakah tulisannya selalu jadi bagus? Enggak juga. Ya, tetapi kalau itu sudah menjadi golden time saya, waktu terbaik saya, maka kemudian saya bisa menjadi lebih produktif, kemudian mendapatkan hal-hal yang lebih banyak, dan kalau saya mendapatkan hal lebih banyak, kemudian ini menulis ya, tulisan itu bisa saya seleksi sehingga saya kemudian mendapatkan tulisan-tulisan yang terbaik di situ. Ya. Nah, pada saat pandemi ini menjadi tidak mudah kan karena ritmenya berubah. Nah, begitu ritme itu berubah kan mau nggak mau kita perlu mempunyai pola yang baru kan ya. Maka yang tadi saya katakan, kemudian membuat ini sih Pak, membuat mapping gitu ya. Ini jamnya di mana sih? Waktu terbaiknya di mana? Iya, iya. Webinar online itu kalau nggak di mapping itu sampai jam 11 malam loh Mas. Oh ya? Iya dong. Itu ada aja. Terus gitu ya. Betul. Dan itu bisa gratisan loh itu. Betul. Iya. Tapi kita kan nggak oke juga kalau dikendalikan dengan itu. Mau nggak mau kan kita pilih kan. Oh ini ikut, ini nggak ikut, ini ikut. Ini tanggung jawab saya ikut. Ini ya itu nggak usah lah. Karena ini juga ada kerjaan-kerjaan yang lain kan. Sehingga karena ini sesuatu yang baru, kita perlu punya kebiasaan-kebiasaan yang baru, sehingga kemudian kita juga perlu punya teknik-teknik yang baru, kemudian kita juga perlu punya pendekatan-pendekatan yang baru. Jadi membuat ini sih Mas. Nah ini paradoks atau saling berkebalikannya antara kreativitas dan keteraturan kan di situ. Ternyata kita itu butuh teratur supaya apa? Supaya kemudian kreativitas itu muncul. Kalau saya nggak duduk kemudian nulis, itu memang tulisan nggak keluar. Tapi kalau saya nungguin, saya kapan ya dapat kreatif, dapat ide seperti itu. Ya begitu saya nungguin ternyata nggak muncul juga. Maka tetap butuh sesuatu yang saya tetapkan. Oke, saya akan melakukan membuat tulisan itu di jam 10 sampai jam 12 malam atau jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Dan di situ saya mulai bekerja di situ. Itu yang membuat ide atau kemudian gagasan atau kemudian insight-insight yang baru bisa bermunculan juga. Iya. Artinya ketika pikiran misalkan stuck ya, lakukan saja, tetap harus beraksi, bukan hanya justru diam karena mikir apa yang harus saya lakukan dan sebagainya, tetapi ya tetap harus melakukan walaupun hasilnya itu tidak sebaik yang kita inginkan ketika pikiran atau kreativitas itu terbuka gitu ya Mas ya. Betul. Karena kalau kita itu diam, benar-benar diam, tidak melakukan apa-apa, kan proses kreatifnya kan malah tidak berkembang. Dan Mas Andi juga belajar kalau pikiran kemudian perasaan tubuh kita itu kan satu kesatuan. Maka kalau kita itu rajin olahraga kan secara umum kan orang akan juga happy, kemudian juga pikirannya menjadi lebih fresh seperti itu. Itu kan saling menunjang satu sama lain ya. Tapi kalau kita diam aja, wah saya stuck, saya nggak punya ide, kemudian saya diam aja, ya memang nggak dapat apa-apa. Kalau dalam hal menulis saya nggak ada ide, ya memang saya menulis. Sampai kemudian nanti idenya muncul di situ. Oh ternyata ini. Ya tapi kemudian ide itu kan dipancing dengan gerakan kita ya, dengan aktivitas kita. Ya artinya ya dalam hal apapun ya tetap aja harus bergerak gitu ya. Bagaimana mungkin bisa karena kodrat kita akan bergerak Mas Andi. Kita itu kan didesain untuk bergerak ya. Ya pikiran kita yang bergerak terus, kemudian juga tubuh kita itu kan juga bergerak terus kan ya. Kalau kemudian kita tentu ada waktunya di mana kita itu stop, pause untuk beristirahat, yaitu ada waktunya. Tetapi kemudian kalau inilah ekstrimnya, kalau istirahatnya terlalu panjang, kemudian melebihi standar kan kita malah capek. Tidur kalau terlalu lama kan juga malah sakit semua kan badannya kan. Betul. Semua orang kan punya pola tidur sendiri ya, ada yang 6 jam, 8 jam, itu masing-masing juga ada pendekatannya. Tetapi kemudian kan batasan-batasan itu yang perlu kita ngerti kan ya. Oke, saya akan istirahat, kemudian saya masuk lagi dengan aktivitas saya istirahat lagi, ya kita bisa mengelola itu kan ya. Nonton TV, kadang-kadang pertanyaan gini, nonton TV, oke. Nah ini waktu yang saya tadi cerita ya, 7 hari pertama, 10 hari pertama, saya stuck itu, saya salah satunya menjadi karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian nonton film dan lain sebagainya. Yang 7 hari pertama tadi ya saya katakan. Betul. Tapi kalau udah nonton filmnya sehari 3 kali itu capek juga ternyata.
di Iya, istirahat betul, yang betul, melebihi Mas. dosis itu capek banget ternyata. Iya, iya. Ini kok Iya, nggak stres betul. tapi malah capek ya. Iya, dulu awal-awal ketika mulai badai itu kan, artinya mulai pandemi itu kan, mulai itu ya, Netflix itu kayaknya tiap hari sampai serial dan kayaknya sebagainya. tonton terus. Tapi lama-lama ya, apakah hidup itu harus gini terus ya? Tonton terus. Betul, betul. Iya. Nonton nggak Artinya kan selesai pandemi ya. nggak selesai itu ya. Padahal apa itu harus tetap artinya penghasilan dan sebagainya, peluang dan sebagainya, tentu kan tetap harus dicari, usaha dan sebagainya harus dicari. Lebih cari. Oke. Keren, Mas. Malam hari ini justru saya belajar banyak itu ya dari perjumpaan dengan Mas Indra ini ya, dan teman-teman yang menonton, yang hadir, dan juga nanti karena acara kita ini juga nanti saya upload di YouTube saya, jadi bisa tahu ternyata ada satu proses ketika kita menghadapi badai ini ya. Hal yang pertama tadi yang sampaikan ya harus menerima itu ya, menerima segala sesuatunya. Harus melewati proses itu, karena kalau tidak berhasil untuk melewati proses penerimaan tentang situasi dan kondisi ya akhirnya kita tetap berada pada perasaan, situasi, kondisi mental yang tidak mau ya marah, yang kecewa, yang menyalahkan. Bahkan mungkin saat ini masih ada banyak orang yang kemudian masih menyalahkan, apalagi ini kok dibuka lagi sih, ini gimana dan sebagainya. Nah, itu justru yang membuat orang lalu tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih. Jadi proses menerima itu sangat kuat sekali, dan setelah menerima ya lalu tadi Mas Indra mengatakan mengubah pola pikir kan ya Mas ya. Pola pikir. Iya, mengubah pola pikir. Kemudian artinya melihat bahwa ya saya harus mengubah cara pandang yang baru. Melihat pekerjaan saya yang baru yang saat ini yang harus bisa saya lakukan dan sebagainya, itu kan dari proses untuk mengubah itu. Dan lalu tadi ada teknik-teknik yang sangat bagus yang diuraikan. Ya, ada satu nasihat nggak Mas untuk kita semuanya, terutama dalam situasi-situasi yang seperti ini? Sama seperti yang di awal saya katakan sih Mas ya, kalau badai itu membuat kita itu kreatif ya sebenarnya. Artinya kadang kan orang mengatakan ini ya, ada yang otak kiri, otak kanan, ya oke, itu ada sih ya. Ada yang ini orangnya itu tidak kreatif, kemudian negatif, lalu misalnya keuangan nggak bisa kreatif, lalu yang marketing itu kreatif. Tetapi kan ternyata di saat-saat seperti ini kan kita kemudian jadi sadar, ya mau nggak mau ternyata kreativitas itu bisa kita miliki kok. Kreativitas itu bisa kita munculkan, kreativitas itu bisa kita tumbuhkan, dan ini kan karena kena semua kemudian kan sadar kan ya, ternyata saya harus berubah. Karena apa ya? Karena pilihannya memang hanya ada di situ. Karena kalau saya diam saja kemudian ya istilahnya Mas Andi tadi, saya kena badainya sih. Ya. Dalam bahasa saya tadi ya saya ambil pelampungnya, kalau nggak ada pelampungnya saya ambil skocinya, kalau nggak ada skocinya saya ambil tiang kapalnya, kalau nggak ada tiang kapalnya ya kemudian saya ambil perabotan di kapal itu kan kita gunakan semua. Sehingga kreativitas itu ada di sini, dan tantangannya kan karena apa ya? Karena kita itu kan malas mikir ya Mas Andi ya. Iya. Coba kalau semuanya beres-beres aja itu kan kita nggak mikir kan. Betul. Kamu nanti udah pulang-balik keluar kota mungkin nggak mikir. Tiba-tiba tur keluar negeri nggak mikir kan, santai nih. Iya. Nyaman gitu kan. Betul. Tapi begitu ada begini kan kita mikir ya. Kok itu nggak bisa, ini nggak bisa. Siapa yang saya pilih ya? Jadi kan balik-baliknya buat saya sih balik-baliknya ke situ ya. Asal kita mau pikir ya, ada aja hal yang bisa kita lakukan. Kemudian ya prosesnya tetap perlu latihan untuk menemukan hal-hal baru yang bisa kita temukan. Iya. Dan nggak sederhana, tapi buat saya semua orang sebenarnya bisa punya itu sih, itu. Asal mau mikir ya Mas Adi ya. Betul. itu justru menjadi tantangan tersendiri, artinya mau mikir gitu ya. Mau mikir apa yang harus dilakukan, tidak hanya sekedar melihat ini lalu meratapi dan sebagainya, tetapi apa yang harus dilakukan dan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kondisi yang kurang baik seperti ini itu kan. Melakukan yang terbaik itu deh. Iya. Oke. Mas Indra, terima kasih untuk perbincangan kita di malam hari ini yang sangat inspiratif. Saya juga terima kasih.
sangat luar biasa tadi sharing-sharingnya dan sangat meneguhkan untuk kita semuanya bagaimana kita tetap kreatif di tengah badai, bagaimana kita tetap berusaha untuk bergerak walaupun dalam situasi yang terbatas, karena ini bergeraknya lalu bergerak bukan bergerak dalam arti langkah gitu ya, dalam arti langkah yang harus pergi keluar rumah dan sebagainya, tapi kadang-kadang bergeraknya ini ya bergerak di pikiran kita untuk mencari sesuatu yang pikirannya yang bergerak itu dalam arti tertentu supaya betul-betul menemukan sesuatu yang bisa membuat kita tetap bisa bertahan. Nah ini kan berusaha untuk tetap bisa menjadi bertahan dalam situasi yang seperti ini. Ini kan menjadi poin tersendiri. Dan luar biasa juga teman-teman yang ada di sini juga yang hadir. Saya dengan Mas Indra juga berusaha untuk dalam situasi seperti ini juga tetap bergerak itu ya Mas ya. Apalagi nanti di bulan Juli ya kita bersama-sama akan membuat program tentang Discovery Program for New Life. Itu kan itu menjadi program kita bersama-sama. Bagaimana supaya orang atau supaya kita bisa menemukan sebuah teknik terapi pemberdayaan diri dengan metode New Life. Nah harapannya nanti teman-teman juga yang ada di sini bisa bergabung, kemudian bisa berlatih bersama-sama sampai akhirnya tadi yang dikatakan oleh Mas Indra, akhirnya ya bisa menemukan sesuatu yang baru. Ada hal khusus nggak Mas untuk program kita ini yang bisa disampaikan oleh teman-teman? Ya, realnya program kita itu kan bisa berangkat dari situasi yang kita hadapi saat ini Mas ya. Dari sisi pandemi ini bagaimana kita punya mental block yang menghalangi kita untuk bisa melangkah lebih baik lagi, untuk bisa meningkatkan potensi kita. Nah, di program itu ya kita bisa bareng-bareng belajar lah memetakan mental block yang kita miliki, terus kemudian juga bagaimana mengatasi itu, kemudian bagaimana menyusun dream-dream yang baru. Kalau tadi menyangkut itu ya, mungkin juga mimpinya perlu diganti atau mimpinya tetap tapi kemudian tujuannya yang kemudian perlu diganti seperti itu. Jadi kita berproses di situ. New life tadi ya. Ya. Oke. Baik. Teman-teman, itu program kita, program Mas Indra juga nanti bersama dengan saya dalam situasi ini kita tetap berkarya dan harapannya Anda semuanya yang melihat, yang menyaksikan perbincangan kami tetap memiliki sebuah semangat untuk bisa menemukan jalan baru bagi kita terhadap situasi yang sudah baru ini. Artinya ada hal-hal tertentu yang dulu sudah mungkin yang terjadi dalam diri kita sudah tidak bisa kita alami saat ini, tetapi saya yakin dan mungkin juga Mas Indra juga sepakat dengan saya yakin juga Tuhan juga menyediakan hal-hal yang baru berikutnya untuk sesuatu yang tidak bisa kita sangka, tetapi Dia tunjukkan sesuatu yang baru dan itu menjadi sebuah kesempatan. Maka new normal juga menjadi sebuah momen bagi kita semuanya untuk memulai sesuatu yang ya new life baru, untuk sungguh-sungguh berani untuk rebound. Itu ya Mas ya. Baik. Ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk kehadiran kita di malam hari ini. Terima kasih Mas Indra untuk itu semuanya dan juga semua yang masih bertahan di sini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang melihat, yang mendengar perbincangan kami. Semoga malam hari ini bincang inspirasi bersama sahabat, bersama dengan Mas Indra, sungguh dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Selamat malam. Kita semuanya tetap jaga kesehatan dan terus berkarya untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Thank you. Mas Andi. Terima kasih, Mas Indra. Salam buat keluarga. Terima kasih. Ya, thank you Mas. Mari.